untuk senternya mungkin sangat kecil, jadi tidak terlihat. Jadi kami menyimpulkan bahwa misalignment-nya ini berdasarkan gap development. Seperti itu Pak. 75-nya itu ya? Apa 75-nya dianggapnya? 75-nya adalah Kirmes frekuensi, mendekati Kirmes frekuensi. Ya, iya. Kemudian yang frekuensi rendah itu? Frekuensi rendah 5,5 sama 15 ya. Oh ini untuk 1 kali RPM berarti 7,5 RPS. Nah untuk 2 kalinya adalah 15 ya, seperti itu Pak. Jadi 4 dapat disimulasi 1 kali RPM adalah 7,5 Hz, mendekati 55 kami dekatkan itu, mungkin mendekati, sedangkan 2 kali RPM-nya adalah 15 Hz, seperti itu. Oh, 2 kali RPM tadi tandanya ada mungkin bisa disempurnakan oleh kelompok lain Pak. Oke. Ya. Jadi tadi yang sudah lumayan clear itu yang 100 ke atas lagi ya Pak, ke atas gambarnya. Ini ya 165 Hz itu ya, clear ya. Jelas di situ pas ya. Kemudian yang ini udah ketemu, ada berarti ada apa? Misalignment di gearnya ya. Ada gear misalignment. Oke, mungkin ada kelompok lainnya coba menambahkan analisanya ya, prediksinya terhadap hasil ya. Silakan kalau ada yang mau share hasil analisanya ya. Mungkin menemukan sesuatu ada yang mau menambahkan? Silakan. Mungkin tadi yang di frekuensi rendahnya agak ragu-ragu ya di di 5,5, 15 Hz, 75 Hz itu ada apa?
Kelompok A atau kelompok C apa punya berbeda? Silakan perwakilan dari kelompok yang lainnya. Nggak ada yang mau share lagi? Kelompok D, silakan kelompok D. Di sini ada Vicky Ativia Sobri atau yang lainnya. Ada enggak Vicky? Atau Jeffrey mungkin? Jeffrey, kelompok berapa Jeffrey? Kelompok F, Pak. Ya, ada jawaban yang berbeda dari yang analisanya kelompok B? Kurang lebih sama sih, Pak, tapi ya bingung di situ juga. Makanya jadi Coba ditampilkan lagi cobanya. baik, Pak. Ini ya. Aneh. Sudah terlihat, Pak, ya. Ya. Oke, untuk analisa vibrasinya kurang lebih seperti ini, Pak. Dan sama yang tadi, ini 5,5, kami hitungnya sebenarnya 7,5 ya. Tapi ya udah gitu aja. Sama yang bagian 75 Hz ini kami anggap itu GMF sideband, sama halnya dengan di sini. Oke, jadi yang 105 itu adalah gear measurement ya, clear ya. Kemudian ini di 5,5 sama 15 Hz-nya ini disimpulkan ada loose ya atau longgar ya. Selain loose ada yang punya jawaban lainnya? Di 2 kali RPM itu ada apa?
Kalau secara umum kemarin kita bahas kan ada 1 kali RPM itu menunjukkan apa, kalau misalkan 2 kali RPM menunjukkan apa. Ya. Kalau dari bearing, ada yang pas nggak dari BPFO, BPFI-nya? Ya, selain ini ada bearingnya juga ya. BPFO-nya 6, oke, di sini saya lihat nggak ada masalah ya dengan bearing. Jadi masalah utamanya di sini adalah adanya misalignment pada pasangan giginya ya. Misalignment, kemudian baik di gearnya maupun di porosnya ya. Oke. Jadi yang nilai 15 Hz tadi itu kan 2 kali RPM dari pinionnya ya. Ya. Oke, di sini saya buka yang punyanya Jeffrey tadi juga. Ini yang lumayan clear, ada 15 Hz ya di sini adalah 2 kali frekuensi pinion ya, 15 Hz. Nah, berarti ada kemungkinan ya selain tadi ada misalignment di kontak giginya ya, pastinya juga di porosnya akan muncul juga frekuensi 2 kali RPM ya. Nah, di situ ini adalah dominan misalignment-nya ya. Kemudian juga di situ muncul di 75 kalau misalkan dikalikan, misalkan di sini ada 15 dari 7,5 dari 15 sampai 75 ya. Ini di ke-10 masih kelipatan dari itu masih muncul lagi ya harmoniknya. Oke, di sini ya ada masalah misalignment terutama di sini karena dia muncul di 2 kali RPM, kemudian di GMF dari roda giginya juga muncul ya. Itu mungkin yang paling utama. Kemudian di 75 itu ya masih di GMF setbandnya tapi nggak pas tepat di 82 ya, tapi itu juga masih kelipatan dari kecepatan dari pinionnya ya tadi ya, putaran pinionnya itu 75, 7,5, 15. Ini 75 muncul lagi. Kemudian ini yang 1,5 murni akibat kontak giginya ya, kontak gigi yang terjadi misalignment.
Jadi proses kontak giginya di situ ada menimbulkan frekuensi GMF di 2 kali GMF di sini pas. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Ini memang untuk analisa ini perlu banyak latihan, perlu banyak belajar. Mungkin nanti ya saya berikan tugas lagi, contoh-contoh lagi, nanti silahkan dicoba lagi. Panduannya ya paling komplit tadi di buku yang vibration analysis itu cukup jelas contoh-contohnya. Kemudian gejala apa saja yang prediksinya apa yang rusak itu bisa kita estimasikan apa yang sudah rusak. Kemudian tentang reliability, ada pertanyaan mengenai reliability kemarin? Saya kira cukup jelas juga di situ, di videonya ya. Rumusnya reliability kalau dihubungkan dengan fault atau lambda, ada yang bisa mereview? Persamaan dari reliability apa kemarin? Masih ingat? Dibuka lagi tugasnya. Yang reliability ya. RT sama dengan pangkat min lambda T, Pak. Lambda T itu apa? Failure dikalikan waktu. Apa? Failure-nya dikalikan dengan waktu. Lambdanya 1/mTPS. Oke. Jadi lambda itu adalah failure rate ya. Lambda itu failure rate, jadi laju kegagalannya ya. Kemudian itu kalau kita cari lambda itu sama dengan 1 dibagi dengan mean time between failure ya. Jadi rata-rata waktu antara kegagalan. Ini saya review lagi sekilas ya. Jadi reliability sama dengan E pangkat minus T per MTPF atau E sama dengan minus lambda T, di mana lambda itu adalah 1/mTPF. Nah ini kurva yang menunjukkan bahwa dia tergantung waktu. Jadi rumus persamaan ini sebenarnya berlaku kalau sistemnya adalah sistem yang menggunakan tipe bell curve ya. Kemudian ini juga bisa kita cari ya lambda itu ya, selain menggunakan 1/mTPF, ini kita bisa juga cari dengan persamaan jumlah kegagalan dibagi dengan total operating hours. Oke, jadi di sini contohnya ya, misalkan kita beli 10 unit ya, 10 unit produk, kemudian dites, di mana tes total waktunya tesnya itu adalah 600 jam. Kemudian unit yang gagal tidak kita perbaiki, kemudian terjadi kegagalan, unit 1 gagal setelah 75 jam, unit 2 gagal setelah 125 jam, dan seterusnya. Sampai di sini yang survive ya, sampai 600 jam adalah 5 unit terakhir. Maka total operasinya adalah 75 tambah 125 tambah 130 tambah 320 tambah 525 tambah di sini 5 kali 600 ya. Ini adalah total operasi waktu operasinya. Kemudian jumlah kegagalannya adalah 5 unit. Jadi lambdanya atau failure rate-nya adalah 0,001196. Ini kita gunakan satuannya jam ya. Failure rate per hour jadi per jamnya. Jadi 0,01196 per jam. Oke, kemudian
metode yang lainnya juga, misalkan kasus-kasus yang lainnya, misalkan di sini adalah produk ya, unit produk. Ini kalau misalkan unit pembangkit itu misalnya yang sifatnya beroperasi, jadi dia ada waktu downtime, ada waktu operating time. Kemudian di sini ada maintenance action ya. Jadi downtime di sini, ini yang kotak-kotak ini adalah 2,1 jam ini downtime, 7,1 jam ini downtime juga, 4,2 ini juga downtime. Kemudian yang ini adalah operating, yang dia jalan, runningnya ya, 24,2, kemudian rusak atau diperbaiki, nyala lagi 7,1 jam, kemudian rusak lagi diperbaiki 7,1 jam, dan seterusnya. Untuk mencari ini, berarti kita tadi sesuai dengan yang pertama tadi adalah jumlah kegagalan dibagi dengan jumlah waktu operasinya. Dimana kalau di sini total waktu operasi itu bukan total siklus operasional cycle-nya ya. Kalau totalnya kan operating time tambah downtime 169 jam. Tetapi dalam menghitung reliability ya, lambda ya, failure rate-nya di sini adalah jumlah kegagalan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kegagalan dibagi dengan total operating time-nya. Di sini 152 jam. Jadi lambdanya sama dengan 0,03947 failure per hour. Kemudian MTBF-nya kita bisa hitung. Jadi kalau misalkan lambda tadi adalah 10 MTBF, kalau MTBF-nya adalah 1 per lambda, sehingga di sini mean time between failure-nya adalah 25,3357. Jadi sebenarnya itu juga bisa kita hitung ya. Operating time-nya di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6, 7. Ada 7 operating time. Totalnya bisa dibagi dengan 7. Sehingga ketemunya adalah 25 jam rata-rata dia bisa beroperasi normalnya. Kemudian dihubungkan dengan reliability. Di sini tadi ya, RT sama dengan E pangkat minus 6T. Jadi reliability ini kalau dia punya failure rate ya, otomatis semakin lama dia akan semakin mengecil atau turun reliability-nya. Kalau misalkan di sini failure rate-nya adalah 0,0032, maka reliability-nya ketika dia di 100 jam turun menjadi 72,62. Kemudian di sini 200 jam maka 52,73. Maka di sini kita bisa menentukan kita ingin menjaga mesin kita pada berapa persen reliability-nya. Misalkan pada 60%. Berarti ketika setiap 150 jam kita harus lakukan perbaikan, atau misalkan dimatikan kemudian dibersihkan semuanya, atau ada komponen diganti, kita di breakdown dulu. Kemudian setelah di breakdown, di repair ya, dinyalakan lagi, maka dia kembali lagi reliability-nya ke 100%, atau enggak 100%, mungkin ya 99,9% yang kembali lagi ke awal. Kemudian berjalan dengan waktu, maka dia akan turun lagi reliability-nya. Kemudian rangkaian seri dan paralel. Jadi dalam sebuah sistem itu pasti ya tidak bisa berdiri sendiri, dia bisa menjadi salah satu bagian dari sebuah sistem yang besar. Di sini ada lambda serial ya. Ini kita bisa hitung. Lambda S-nya adalah tinggal kita jumlahkan saja ya, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Sedangkan MTBF ini balikannya menggunakan seper ya, seper sigma 1 per MTBF plus 1 per MTBF dan seterusnya. Kemudian untuk kehandalannya, kalau sistem serial, maka di sini berlaku rumus perkalian ya, R1 kali R2 kali Rn sampai Rn. Ini R serial. Oke. Kemudian untuk paralel,
Di sini R paralel sama dengan 1 minus dalam kurung 1 minus R1 kemudian 1 minus R2 dikali ya di sini dan seterusnya. Oke, kalau misalkan saya punya 2 buah atau 3 buah sistem ya dengan R masing-masing yang sama, kalau misalkan saya serikan sama saya paralelkan, kira-kira besar yang mana R-nya jadinya? Ya, ada yang mau jawab tadi? Besar yang mana? Yang diserikan atau yang diparalelkan? Ketika misalkan saya punya 3 buah komponen, 3 buah mesin dengan kehandalan yang sama masing-masingnya. Ricky ya? Besar yang paralel, Pak. Besar yang paralel ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita, ya itu sudah pasti ya. Makanya kalau misalkan dalam strategi perawatan, ada beberapa yang kita harus, misalkan kita ingin menaikkan reliability sebuah sistem, kita harus memasang sistem itu redundant ya, atau backup, kemudian atau kita pasang paralel, dua-duanya jalan, dan seterusnya. Karena dengan sistem paralel, ini dari sini juga kelihatan 1 minus R ya, ini kan berarti semakin banyak, berarti semakin kecil nilainya di sini ya. Jadi R-nya akan naik kalau semakin banyak. Kemudian kalau sedangkan kebalikannya kalau serial, dia semakin banyak akan semakin kecil karena ketika satu mati atau satu nggak hidup maka semuanya akan terdampak ya, tidak bisa nyala sebagainya. Kemudian kombinasinya di sini. Ini nggak terlalu susah hitung-hitungannya ya. Kemudian ada istilah yang lainnya ya. Ada reliability, ada probability of survival. Ini juga hampir sama sebenarnya dengan reliability. Jadi istilah yang lainnya. Kemudian ini juga bisa kita analisis ya. Kalau misalkan kita punya sistem itu punya backup ya, maka probability of survival-nya menjadi E pangkat minus lambda T ditambah dalam kurung lambda T pangkat N dibagi N faktorial dikali E pangkat minus lambda T, di mana N-nya adalah jumlah dari backup-nya ya. Jadi semakin banyak backup-nya, maka PS-nya juga akan naik. Oke, misalkan di sini sebuah sistem punya failure rate 0,05 failure rate per hour. Di sini digunakan untuk menjalankan misi selama 5 jam operasi. Dan kita masukkan saja, maka R-nya sama dengan ini persamaannya ya. Kemudian kalau reliability ini juga sama persamaannya. Jadi istilahnya aja yang berbeda ya untuk di observation. Kemudian kalau misalkan ada backup ya dengan yang sama jenisnya atau speknya ya, maka kita bisa gunakan persamaan ini. Jadi kita cari dulu lambda T-nya berapa. Oke, kemudian ada reliability growth of curve ya. Jadi di sini biasanya kalau misalnya kita beli baru, mesti ada penyesuaian, mungkin ada kerusakan di awal-awal ya. Dan setelah diperbaiki, setelah kita tahu bagaimana karakteristik dari sistemnya, maka biasanya kita sudah punya acuan ya untuk perbaikan dan sebagainya, sehingga akan naik juga reliability-nya, sehingga muncul grafik atau kurva reliability, pertumbuhan reliability.
Ya di sini untuk persamaannya sendiri adalah log MTBF-C sama dengan log MTBF-S plus beta log T. Kemudian di mana C ini adalah kumulatif atau totalnya ya. S adalah starting MTBF-nya ya. Jadi di awalnya berapa, kemudian beta ini adalah slope of growth dari pertumbuhan kurvanya. Nah, kalau yang awalnya dia itu failure ya, sebulan sekali atau sebulan 2 kali, ketika kita gunakan perawatan dia menjadi naik. Rusaknya enggak sebulan 1 kali saja. Ini adalah contoh kurvanya, ini MTBF target, kemudian adalah sistem MTBF-nya sendiri ya. Nah, di awal-awal dia pasti akan masih turun ya, penyesuaian dan sebagainya, baru di tengah-tengah dia mulai sudah menyesuaikan naik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya mengenai peralatan yang di seri atau di paralel tadi, Pak. Nah, untuk menghitung waktu perawatannya dia itu berarti bisa langsung digeneralkan gitu, walaupun keandalan dari setiap mesinnya itu berbeda, atau harus dihitung satu persatu seperti itu, Pak? Bagaimana? Ya. Oke. Untuk menghitung kendali sebuah sistem total ya kita harus mencari satu persatu dulu ya. Satu persatu, kalau ada datanya komplit ya. Biasanya kalau ya ini kelemahan di industri kita ya, banyak TA misalkan dengan kehandalan, tapi mereka nggak punya data ya, item per item ya. Misalkan ini rusaknya kapan, kemudian diganti, kemudian rusak lagi kapan. Jadi sebenarnya di dalam perawatan itu ya, jadi pabrik itu bertumbuh ya, untuk manajemennya, perawatannya. Jadi di awal mungkin kita hanya berpegangan pada dari manual book dari pembuatnya ya. Mungkin dia sudah punya data awal ya, data basicnya, bahwa misalkan ini rusak berapa lama dan sebagainya. Kemudian dengan berjalan waktu kita harusnya mencatat ya setiap kerusakan yang terjadi. Jadi misalkan komponen A rusaknya kapan saja, misalkan setahun, oh dia rusak 3 kali. Setelah ditata mungkin setiap 4 bulan dia rusak. Berarti di situ kita juga bisa mencari misalkan lambda tadi ya, berarti dalam setahun lambdanya berapa dia, atau MTBF-nya berapa. Kita bisa mencari MTBF-nya, kemudian lambda sama seperti MTBF. Jadi setiap komponen kita hitung, kemudian baru kita rangkai seri paralelnya, sehingga nanti totalnya kita bisa ketemu berapa sih reliability dari sistem ini. Seperti itu ya, bisa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi ya yang bertanya? Kalau tugasnya kemarin bisa semuanya ya. Yang ini saya kira enggak terlalu susah. Atau ditanyakan mengenai tugasnya?
Sudah ngerti semua ya tentang hitung-hitungannya ya, teori hitung-hitungannya. Untuk yang nomor 6, ada pertanyaan kemarin? Kayaknya juga sudah cukup jelas juga ya. Nomor 6, nomor terakhir. Untuk nomor 6 itu mungkin poin C, Pak, kemarin ini masih agak rancu, Pak. Yang pertanyaannya C. Ya. Berarti di sini kan kita hitung ya. Untuk kehandalan pompa 60% itu berada pada jam keberapa ya. T-nya kita cari. Untuk 0,6 itu berapa nilai T-nya. Berarti waktunya itu ya sebelum itu ya, berapa jamnya itu adalah ketika kita menemukan kehandalan ya. Waktu kehandalan di 60% itu berapa. Berarti kita bisa setting jamnya itu harus kurang dari 60% yang itu ketemunya itu. Di sini ini punya siapa ini? Ini CD. Ini ketemunya 511 jam ya. Ini punya siapa ini? Ini belum selesai ini. Oh, ada halaman 2-nya. Ya. Ini kita masukkan saja ya, di mana R-nya tadi 0,6, nanti ketemu T-nya berapa. Jadi kita setting time-nya itu adalah 511 jam atau kurang, misalkan di 500 jam gitu, tidak masalah. Jadi sebelum 511 jam kita harus sudah servis ya, kita servis, kita overhaul dan sebagainya. Misalkan kita ingin kembali lagi ke hampir 100% reliability-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mengenai sampai reliability ya, saya lanjutkan materinya ya, tentang RCM ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Untuk yang nomor 5 itu kelompok kami langsung bagi aja, Pak. Yang nomor 5 yang 985 mission complete, 15 abort. Apa langsung 985 dibagi 985 plus 15 gitu aja, Pak. Totalnya berarti kan 1000 ya, 1000 mission ya. Iya, Pak. Oke. Ini satuannya untuk
Reliability ini ya, karena di sini tidak ada keterangan ya setiap detail apa namanya komponennya itu berapa jamnya ya, kita bisa langsung seperti itu ya. Jadi berarti itu satuannya adalah number of mission success ya. Failure dibagi dengan yang sukses plus yang failure ya. Ya, baik, Pak. Berarti bukan dibagi dengan over period yang 10 tahun itu, Pak. Selama 10 tahun. Oke, kegagalan. Karena di sini nggak ada datanya ya untuk yang 15. Sebenarnya kalau kita kali ya, misalkan periodenya adalah 1 tahun, ini kan ada ini produk apa sebuah unit operasi ini, sistem complete mission ya, mission Sepertinya unit operasi Pak. Sistem. sistem ya, sistem. Oke, oh ya sorry. Karena di sini bukan produk ya, bukan sebuah produksi atau part ya, bukan part seperti bearing dan sebagainya ya. Jadi kita nggak bisa langsung bagi ya, karena kita ini ada jangka waktu 10 tahun ya. Jangka waktu 10 tahun berarti kita gunakan dasarnya adalah pembaginya adalah over period ya. Jadi 10 tahun kita konversi ke jam, jadi total operasinya itu adalah 10 tahun dikali dengan 365 hari dikali dengan 24 jam ya. Kemudian di situ dalam 10 tahun itu ada 15 kali failure ya. Ya, 15 kali failure. Paham sih Mas Uyo. Ya. Ini ada yang dikali dengan 1000 lagi apa ada kira-kira? Ada yang jawabnya 15 dibagi 15 plus 985 dikali 87.600 ya, 1 jam ya, per tahun itu ya. Jadi kalau ada yang saya share screen ya.
Ya, jadi di sini kalau ada nomor 5, 10 years period ya, 1 year-nya 8.760 jam. Kalau 10 tahun berarti kan 87.600 jam ya. Sukses di sini kita katakan berarti kalau dia misi atau jam operasinya ya, jam operasinya dia ya operasionalnya dia 105 kali, kemudian hasilnya gagalannya 15 kali. Jadi karena ini adalah misi ya, misi di sini kita nggak tahu setiap misi itu berapa jamnya, ini nggak dikasih tahu ya. Jadi kita anggap dia ini kita nggak perlu tambahkan di sini, jadi cukup 15 fail tadi dikali total waktu operasinya tadi ya, itu 10 tahun. Jadi 15 dibagi 87.600 ya. Ininya nggak perlu ya. Oke, ada pertanyaan? Misi Pak, mau Ya. nanya Pak. Ya. Untuk yang soal ini, kalau ngikutin yang saya baca yang di ini sih Pak, materinya yang 5.4 tadi, yang probability of survival. Nah, di definisi yang pertama itu, saya bacanya itu probability-nya itu rasio dari number of successful trial dibagi total number trial ya Pak. Jadi saya langsung Dibagi. yang misi suksesnya dibagi jumlah trial ya Pak. Oke. Kalau kayak gitu bagaimana ya Pak? Probability of success-nya ya. Dari sini tadi ya? Iya, yang definisi pertama itu. Ya. Oke. Ya. Di sini ada yang berkaitan dengan waktu ya. Kalau reliability tadi adalah operating hour ya. Sedangkan di sini kalau probability survival itu bisa berupa number of successful trial atau misi ya, dibagi dengan total number of trial-nya ya, including apa yang gagal itu ya. Oke, karena kita ikuti definisi yang awal sini ya, kita bisa langsung menggunakan rumus yang pertama tadi ya, karena di situ pertanyaannya tadi yang ini ya, over period of 10 years system successfully complete misi ya, semua misi, dan experience only 15 abort. Di total trialnya berarti 1000 ya. Iya. Total trialnya 1000, kemudian failnya ada 15, berarti probability of survival-nya ada 15 dibagi 1000. Oke, benar-benar yang pertama tadi, sorry, maaf ya. Jadi untuk probability survival itu kita berdasarkan trial ya, bukan berdasarkan waktu ya. Tetapi kalau misalkan nanti dihubungkan dengan yang reliability, dia datanya berupa waktu ya, operating hour dan sebagainya ya, kita bisa ngikuti persamaan dari reliability gitu ya. Jadi maksudnya gitu. Jika misalkan dikasih datanya seperti ini, supporting operating time dan ini ya, ini kan jelas ini. Kalau misalkan tanya probability survival-nya berapa, jadi equal atau sama dengan reliability-nya ya, kalau PS-nya ya. Oke, terima kasih Arnaldo ya. Iya. Makasih Pak. Ada yang masih bingung lagi yang nomor 5 tentang probability of survival ya? Terima kasih Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang reliability center maintenance ya. Oke,
RCM atau Reliability Center Maintenance di sini adalah sebuah proses untuk menentukan jenis pemeliharaan apa yang cocok ya, yang cocok terhadap sebuah aset fisik atau peralatan ditinjau dari konteks operasinya. Kemudian di sini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi jenis perawatannya apa, sehingga bisa ditetapkan dengan efektif dan juga bisa menjaga kehandalan tadi, dengan kehandalan suatu peralatan dengan biaya yang paling minimum. Karena misalkan bisa saja misalkan kita terapkan semuanya menggunakan condition monitoring ya, atau predictive maintenance. Nah, di situ kita terapkan dia handal, tetapi nanti dari segi cost perawatannya akan cukup besar ya, dari beli sensor-sensornya, kemudian juga kalau itu adalah untuk instrumentasi dan sebagainya, dia cukup mahal. Jadi kita perlu punya strategi mana yang tepat untuk kita terapkan tipe perawatannya. Ya. Di sini tujuannya adalah untuk memaksimalkan umur dari suatu peralatan ya, sehingga sesuai dengan sesuai yang diinginkan. Teknik RCM ini bisa kita gunakan untuk meminimalkan biaya pemeliharaan. Di sini kita harus bisa memilih ya, apakah dia peralatan itu kita run to failure, atau kita PM, atau kita gunakan prediktif atau proaktif. Kemudian ini prinsip RCM ini ya, ini berfokus ya, fokusnya adalah terhadap fungsinya itu bagaimana, bukan hanya sekedar memelihara ya, supaya beroperasi, tapi juga harus handal, kemudian kualitinya juga harus kita perhatikan. Kemudian fokus pada sistemnya. Jadi bagaimana sistem keseluruhan pabrik itu bisa memiliki kehandalan yang baik, outputnya bisa bagus. Kemudian juga yang terakhir adalah ini juga harus memperhitungkan batasan desainnya. Jadi kalau misalkan sebuah mesin itu desainnya maksimum menghasilkan 100 MW ya, kita berusaha menjaga bahwa mesin pembangkit itu dia tetap di 100 MW. Kemudian juga keselamatan diperhatikan. Kemudian prinsip-prinsip RCM ya, di sini kita harus bisa menggunakan pohon logika ya. Dengan pohon logika atau flowchart nanti kita bisa menyaring kegiatan apa yang cocok terhadap sebuah komponen atau peralatan. Nah, ini ada RTF, PM, PDM, dan proaktif ya. Kemudian RCM ini adalah Live and Active Program. Apa maksudnya? Di sini RCM ini perlu direview setiap saat atau diupdate setiap saat ya. Jadi ketika misalkan ini kita, apalagi di awal-awal ya, RCM ini mungkin masih bayi, jadi data-data belum banyak, sehingga ya kita banyak yang mungkin by estimasi saja, by manual book kita lakukan. Setelah kita tahu histori dari setiap peralatan, kita bisa terapkan RCM lebih efektif dan efisien. Ini adalah ini awalnya kita bisa gunakan ini, kita bisa gunakan logic tree ini. Dari awalnya apakah kegagalan pada fasilitas atau equipment mempunyai direct effect ya, efek langsung terhadap lingkungan, kesehatan, security, dan keamanan atau kesehatan. Ini kalau tidak, larinya ke kiri. Kemudian apakah item ini bisa expandable
Jika iya, dia bablas ke bawahnya ya, nanti ada. Kemudian jika tidak, maka apakah ada cara misalkan condition monitoring ya, yang bisa untuk memantau. Kalau iya, berarti kita bisa terapkan di sini ya, CM-nya. Kalau tidak ada, berarti kita balik lagi ke bawah di sini. Nah, contohnya tadi ya, dia masuk ke menggunakan redundant atau backup ya, menggunakan backupnya. Kalau iya berarti kita install backupnya, kalau tidak ya kita accept. Kalau tidak kita harus accept risk-nya ya, atau terima resikonya. Kemudian di sini nanti hasil akhirnya itu ada ini ya, redesign ini lebih ke proaktif ya, ini proaktif, kita harus redesign. Kemudian ini run to failure, kemudian install redundant, dan juga proactive maintenance. Kemudian yang ketiga adalah mendefinisikan PM, preventive maintenance, dan juga schedule-nya, jadwalnya. Kemudian ini yang terakhir adalah kita bisa melakukan PDM, predictive maintenance, dan scheduling. PDM tadi kan ada yang sifatnya kita continuous monitoring, ada yang periodic monitoring. Ini juga misalkan kita gunakan periodic monitoring, kita tentukan berapa lama jangka waktunya untuk monitoringnya. Nah, kemudian di sini langkah-langkah RCM ya, ini adalah tentang sistem yang akan kita lakukan RCM, skopnya sampai mana saja, batasannya. Kemudian kita buat fungsional block diagramnya, kemudian definisikan fungsi, kemudian kita buat FMEA, buat logic analysis, dan seterusnya. Oke, ini total cost-nya kalau kita gunakan RCM ya. Jadi kalau misalkan ini menerapkan semua jenis atau strategi perawatan ya, memang ini di awal-awal akan besar ya, ini akan butuh orang SDM dan sebagainya ya, untuk melakukan perancangan, kemudian memilah-milah mana yang pakai PM, mana yang pakai reaktif dan sebagainya ya. Sehingga ketika misalnya sudah jalan, dia akan turun ya biaya perawatannya total. Oke, ini masih bahas sama dengan kemarin untuk mengenai failure pattern ya. Jadi karena failure pattern itu tidak hanya beta curve ya, atau dari landai ke kemudian naik, tapi ternyata macam-macam, maka kita perlu lakukan mapping ya, pemetaan pada setiap alatnya. Kemudian frekuensi pada condition based test ya. Jadi untuk PM ya. Di sini kita perlu mencari ya frekuensi condition based test itu yang tepat mana. Jadi bukan pada mean time between failure, tetapi lead time to failure. Itu tentang waktu antara terjadinya sebuah deteriorisasi sampai terjadinya kehilangan fungsi. Jadi karena ini kebanyakan kegagalan adalah rusak, tidak tiba-tiba ya, tetapi dia akan ada tanda-tandanya ya. Jadi kita bisa estimasi, misalkan ketika ditemukan, oh ini ada prediksi mulai rusak, kita bisa secara lebih detail lagi, kita amati, lebih pendekin waktu, periodenya kita pendekin untuk mengamati sampai misalkan oh ini sudah waktunya kita ganti, sampai kita siapkan untuk proses maintenance-nya. Jadi untuk apa PM dan PDM itu, di sini prinsipnya adalah bukan mencegah kegagalan, tapi fungsinya adalah untuk menghindari, mengurangi, dan menghilangkan konsekuensi kegagalan. Jadi kalau mencegah kegagalan, bahkan sampai reliability-nya 100% terus ya, nggak mungkin ya. Pasti akan ada kegagalan, tapi kita bisa kurangi, bisa hindari, dan sebagainya.
Ini kurva PF diagram ya. Jadi kalau misalkan ini adalah sebuah kondisi normal, maka dia akan mengalami penurunan kondisi sampai dia dinyatakan failure ya. Atau misalkan 10%-nya sudah failure. Nah, untuk mendeteksi laju kerusakan ini, semakin awal kita tahunya itu kita perlu menggunakan peralatan lebih sensitif. Nah, di sini kita contohnya ya, kalau misalkan bearing, ada bearing ya. Ini kalau misalkan di sini sebenarnya sudah dari awal ya, dari awal sudah mulai ada gejala kerusakan. Nah, di sini kita bisa mendeteksi dengan vibration analysis ya. Itu bisa dari 9 bulan atau 1 bulan sebelum failure benar-benar gagal. Kemudian ada oil analysis, ini bisa 1-6 bulan. Kemudian audible noise atau suara ya, ini 1-4 minggu. Kemudian dengan panas ya, heat atau by touch, ini 1-5 hari. Jadi kalau sudah panas, berarti dia sudah hampir gagal ya, sudah hampir gagal. Nah, di sini kalau misalkan untuk mengetahui berapa lama dia akan rusak ya, kita perlu alat yang lebih mahal atau lebih sensitif di sini. Kemudian bagaimana kita mencari atau merumuskan pemeliharaan ini ya, bukan hanya OM saja ya, tapi kita juga harus mempertimbangkan fungsinya, kemudian standar performa yang diinginkan. Ini untuk merencanakan pemeliharaan. Nah, di sini pertanyaan dasar dalam RCM itu ada 7 di kelompok dalam 7, yaitu ada function, kemudian functional value-nya apa, kemudian failure mode-nya apa, bagaimana, kemudian failure effect-nya apa, konsekuensinya apa, kemudian ininya apa, tesnya apa, apakah proaktif atau dengan interval ya, ini adalah PM atau harus dilakukan default action. Jadi di sini ada proaktif test atau misalkan redesign dan sebagainya. Jadi ini perlu kita jawab semuanya, setiap part itu harus ada fungsinya apa dalam sistem itu, sebagai apa ya fungsinya, kemudian cara gagalnya bagaimana saja, kemudian apa yang bisa menyebabkan dia gagal atau failure mode-nya, kemudian akibatnya apa, efeknya apa, dan seterusnya. Nah, 7 pertanyaan tadi ini kita bisa cari dari ya maintenance supervisor, kemudian operator, engineer, dan lain sebagainya. Kemudian dalam menentukan standar performa ya, ini perlu sekali kita tentukan batasannya ya, atau standarnya. Jadi dalam menentukan standar performa itu kita harus tahu dulu seberapa kemampuan dari peralatan itu. Jadi kalau misalkan perawatan itu bisa hanya merawat ya, atau maintenance sebuah alat ke performa maksimalnya ya, yaitu inherent reliability atau built-in capability. Misalkan tadi pembangkit dia speknya adalah 100 MW, kemudian di commissioning dia juga menghasilkan 100 MW ya, sudah pas, maka di situ performanya adalah di 100 MW, standar performa untuk outputnya misalkan. Perawatan tidak dapat menjaga ya, atau memodifikasi ya. Nah, di sini misalkan, contohnya misalkan dia ketika suatu alat ya dia turun reliability-nya atau performanya ya, maka perawatan dia bisa menaikkan ini sampai ke level yang kita inginkan atau standarnya. Ini perawatan. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita menginginkan lebih dari batas standarnya, maka perawatan tidak bisa melakukannya. Nah, ini perlu, makanya di situ ada tim, ada tim. Kalau di pembangkit atau kamu nanti kalian kerja, itu ada tim engineer sama tim maintenance sendiri ya. Jadi kalau maintenance itu sifatnya hanya
merawat ya sampai ke performa standarnya. Tetapi ada tim juga engineer. Kalau engineer nanti dia tugasnya ya ini, misalkan memodifikasi, kemudian mengatur ya bagaimana supaya performanya bisa lebih besar ya, lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Oke, kemudian standar performa ini, misalkan ini ya, pompa ini bisa memompa 1000 liter per menit ya. Dalam perawatan kita bisa men-setting ya, bisa setting pompa ini harus mengalirkan air ya, 800 liter per menit lebih atau kurang, nggak boleh kurang dari 800 liter per menit. Ini untuk perawatan ya. Jadi untuk perawatan kita bisa tetapkan di bawah dari maksimumnya, karena apa, kalau misalnya kita genjot terus ya maksimum terus ya biasanya cepat rusak juga. Jadi kita bisa punya batas di bawah standar maksimumnya. Kemudian standar performa ini bisa berupa kapasitas produksinya, bisa kualitasnya, bisa efek terhadap lingkungannya. Nah, ini definisi juga standar performa ini kadang agak beda ya. Misalkan ada kebocoran ya, oli, leaks, start ya di sini. Ketika misalkan olinya itu tumpah ke lantai, bocor ke lantai ya, maka safety officer akan mengatakan ini berarti gagal, sudah gagal ya, perlu perbaikan dan sebagainya. Kemudian bagi seorang engineer, mungkin kita akan gagal ketika konsumsi olinya sudah mulai tinggi atau boros olinya. Kemudian production manager ini kadang sering berantem ya antara yang perawatan, operator, kemudian juga production manager ya, karena di sisi production manager kadang dia menuntut untuk produksi terus-menerus, sedangkan kadang peralatan perlu perawatan, kemudian juga macet dan sebagainya. Jadi selama bagi production manager, selama ini masih bisa produksi, masih sesuai dengan targetnya produksinya ya, leak ini nggak disebut gagal. Nah, ya, ini perlu ada kesepakatan bersama ketika mengatakan oh ini nih dibicarakan bersama-sama antara engineer, safety officer, dan production manager. Kemudian konteks operasinya, ini juga kita perlu perhatikan ya, operasinya bagaimana sehingga kita bisa menerapkan metode perawatan yang tepat. Misalkan ini antara yang stand alone dengan yang dia punya standby ya, ini kita harus pasti berbeda ya. Yang A itu mungkin harus kita PM atau prediktif, kemudian yang ini yang B ini mungkin bisa kita terapkan run to failure saja, tidak masalah ya, karena dia sudah ada standby-nya. Di sini yang C periodic checking ya dan sebagainya. Atau kalau misalkan kita ini mahal ya, kalau misalkan ada backup-nya ya kita tetap PM juga, karena misalkan ini asetnya lumayan mahal ya, kita perlu terapkan PM. Kemudian fungsi itu bisa macam-macam, ada primer, ada sekunder. Jadi kalau yang primer itu alasan utama mengapa aset itu ada ya. Jadi misalkan konveyor itu fungsi utama adalah sebagai transportasi ya. Jadi mengantarkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi fungsi sekundernya dia juga ada. Ini fungsinya adalah integritas lingkungan, struktur, pengendalian wadah, kenyamanan, penampilan, perlindungan, ekonomi, dan lain sebagainya, atau ada fungsi berlebih atau superfluous. Jadi kalau konveyor itu fungsi utama adalah untuk mentransport ya sebuah benda, dia juga punya fungsi yang lainnya adalah untuk pengendalian wadah ya, supaya misalkan batu bara itu tidak tumpah kemana-mana, jadi harus dijaga juga, jangan sampai bolong atau tumpah dan sebagainya. Ini juga kita perlu jaga fungsi sekundernya. Kemudian juga misalkan ada pagar fungsi utama adalah mengamankan dari pencuri misalkan. Tapi kita juga ada sekundernya, misalkan penampilan berarti kita cat dengan bagus,
biar dipandang dengan indah dan sebagainya. Kemudian kegagalan. Kegagalan fungsi ini adalah ketidakmampuan aset memenuhi standar performa yang telah disepakati pengguna. Ini bisa sebagian atau bisa total ya. Jadi kalau misalkan tadi di sini pompa ini tadi ya, ini tadi dikatakan gagal ketika pompa itu tidak bisa mengalirkan lebih dari 800, kurang dari, ketika misalkan pompa itu turun ya, performanya di bawah 800 liter per menit, kita katakan gagal. Oke. Ini ada modus kegagalan. Ini apa sebab dari setiap kegagalan? Jadi ini lebih kita mencari akar masalahnya ya. Apa penyebabnya? Kita cari. Kemudian konsekuensi ini adalah efeknya ya. Konsekuensinya apa? Bisa hidden atau hidden failure. Jadi kalau bisa kerusakan yang sifatnya tersembunyi atau kelihatan. Kemudian terhadap sensitivity atau lingkungan. Kemudian terhadap operasi atau non-operasional. Ini contohnya evident vs hidden failure. Kalau misalkan standalone, dia pasti evident failure ya. Jadi kelihatan semua. Kalau misalkan dia bearingnya macet, maka pompanya mati, kemudian operator tahu, dan ini evident. Tapi yang C di sini, misalkan standby karena dia tidak menyala, ketika misalkan dia kena korosi macet ya, bearingnya ya, kita tidak tahu, maka dia disebut dengan hidden failure. Adanya hidden failure ini bisa berbahaya, menyebabkan adanya multiple failure. Jadi misalkan pompa B tadi gagal, tetapi ternyata pompa C itu sudah macet sebenarnya dari seminggu sebelumnya ya, karena dia korosi dan sebagainya, sehingga dia bearingnya rusak dan sebagainya. Itu bisa bersifat multiple failure. Kemudian keputusan ya, keputusan akhirnya bagaimana? Ini kita bisa, ini keputusan ada on condition test, ada schedule restoration test, ada schedule sub test, dan default test. Dimana default testnya ini adalah kita mencari failure finding testnya ya, kita mencari alasan kerusakannya apa, kemudian kita desain atau run to failure. Ini adalah default testnya. Ini kita bisa gunakan grafik ini ya, untuk tabel ini untuk membuat RCM ya, untuk mendetailkan semua peralatan. Kemudian di sini setelah sampai ini ada function failure-nya apa, failure mode-nya apa, failure efeknya apa. Kemudian di sini juga decision sheet-nya ya, atau keputusannya. Kita bisa cek di sini ya, efeknya apa, information reference apakah punya kegagalan fungsinya atau functional failure, kemudian failure mode-nya apa, dia punya semuanya apa tidak, kemudian konsekuensinya apa, apakah dia hidden, apakah dia terhadap keselamatan, apakah dia terhadap lingkungan, apakah terhadap operasinya dia juga ada. Kemudian nanti ini ada S1O1 ini berkaitan dengan logik di sini ya. Di sini H1, H2 dan sebagainya tadi ya, ada angkanya tadi. Ini muncul di sini nanti. Kemudian purpose task-nya apa? Jadi rekomendasinya apa? Nah, di sini gunanya adalah untuk meningkatkan kehandalan. Ini logic diagramnya nanti bisa dibaca. Misalkan kita, ini ada diagram block pulverizer ya. Ini mesinnya. Kemudian ini gearbox-nya. Ini kita analisa gearbox-nya saja. Ini adalah fungsinya adalah untuk mentransfer daya ya, fungsi utamanya. Kemudian dijelaskan putarannya segini, kemudian
pada milnya adalah reduksinya 30,8, getaran maksimumnya 7,1 mm per second. Ini adalah definisi standar dari fungsi standar dari gearbox ini ya. Nah, functional failure-nya gearbox tidak dapat bergerak sama sekali. Failure mode-nya bisa ada kemungkinan gigi patah total, bearing macet, poros gearbox patah. Kemudian functional failure yang lainnya, di sini gearbox berputar dengan vibrasi lebih dari 7,1. Ini berkaitan dengan kualitinya ya, kualitasnya. Ini bisa kita sebutkan failure mode-nya apa saja. Oke, kemudian dari sini efeknya kita sebutkan satu-satu. Kalau gigi patah total efeknya apa, bearing macet efeknya apa, kemudian proses perbaikannya butuh berapa lama dan sebagainya ya. Ini perlu kita jelaskan efeknya. Kemudian ini adalah apa namanya, sama dengan tadi ya, cuma di sini ada tambahan lagi, oli di gearnya adalah 10 derajat sampai 7 derajat, kadar airnya segini ya. Ini lebih detail terhadap pelumasannya ya. Ini kita buat juga sama. Oke, ini adalah hasil decision worksheet-nya. Jadi kasus yang A, B tadi, ini purpose test-nya adalah penjadwalan condition monitoring, vibrasi, dan sebagainya ya. Kemudian ini lakukan alignment sampai pada level acceptable, dan seterusnya. Ini adalah purpose test-nya. Nah, bisa buat. Kemudian intervalnya berapa, ini 3 bulan dan sebagainya ya. Ini kemudian penanggung jawabnya siapa. Oke, mungkin kegagalannya ini adalah kita bisa identifikasi juga apa saja, misalnya ledakan, gagal start, dan sebagainya. Oke, kemudian kita juga bisa petakan ya. Dari sini, misalkan explosion itu berapa kali terjadi dan sebagainya ya. Sehingga kita bisa tahu ada kemungkinan dia gagal itu karena apa. Oke, untuk RCM mungkin sampai sini. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti silakan dicek ya, dicek di classroom-nya ada tugas mengenai membuat worksheet RCM ya. Contohnya tadi seperti yang saya jelaskan tadi di PPT tadi yang tolong dibuat, coba dibuat ya. Ini kelompok saja juga, buat kelompok saja yang 2 kasus nanti silakan dikerjakan kelompok. Nanti minggu depan kita coba bahas ya, bagaimana hasil RCM-nya, apakah sudah tepat atau belum. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Oke. Tidak ada ya? Cukup jelas semua ya? Ya, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian untuk kuliah hari ini ya. Semoga tetap semangat terus, meskipun nggak bisa ke kampus ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ada 2 nilai ya.